Banjir di Medan Merdeka, Jakarta Pusat lumpuhkan lalu lintas dan hampir masuk halaman istana. Gunung Sinabung terus erupsi, kondisi desa Beras Tepuh bak kota mati. Setelah 7 tahun perawatan dan 17 kali operasi wajah, Lisa, korban penyiraman air keras oleh suaminya, kembali ke masyarakat. Halo, selamat petang saudara. Banjir masih mewarnai serangkaian informasi di hari ini, termasuk di Jakarta dan sejumlah daerah. Bergabunglah di Liputan 6 Petang, saya Boy Bakamaro Ginting yang bersama Anda. Ya, saudara, buruknya drainase di sepanjang Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat membuat banjir menggenang di sejumlah ruas jalan. Tepat di depan stasiun Gambir, banjir menggenang hingga ketinggian 40 cm. Genangan air di Jalan Rituan Rais, Jakarta Pusat, tepat di depan stasiun Gambir terlihat sejak pagi tadi. Akibat banjir, sejumlah kendaraan terpaksa memutar balik karena khawatir kendaraan mereka terendam air. Genangan di jalan ini membuat arus lalu lintas antara Tugu Tani, Jalan Rituan Rais, serta Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat macet panjang. Antrian kendaraan mencapai 5 km. Meski saat ini sudah dalam kondisi surut, pagi tadi banjir yang menggenangi ruas Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat sempat masuk hingga halaman kantor Menko Kesra di Jalan Medan Merdeka Barat. Banjir juga merendam ruas Jalan Medan Merdeka Utara hingga hampir masuk ke halaman Istana Merdeka. Hujan deras dan buruknya drainase membuat jalan-jalan di ibu kota hari ini masih terendam banjir. Para pengguna jalan terpaksa menghabiskan waktu di jalan hingga berjam-jam di tengah kemacetan parah. Pengguna jalan di ibu kota hari ini masih dihantui oleh banyaknya ruas jalan yang terendam banjir. Kemacetan parah terjadi di mana-mana. Di Jalan Letjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, genangan air mencapai 1 meter. Arus lalu lintas di 2 ruas jalan dari Senin menuju Pulau Gadung serta arah sebaliknya lumpuh total. Gerobak kembali menjadi andalan pengemudi sepeda motor untuk melintasi banjir. Tingginya air membuat seorang pengemudi mobil tidak melihat separator busway dan kendaraannya tersangkut. Mobil Transjakarta jurusan Harmoni Pulau Gadung tidak mampu melintasi genangan air. Banjir di Jalan Ahmad Yani, Cempaka Putih, Jakarta Pusat dan Pulau Gadung, Jakarta Timur membuat sepeda motor dialihkan masuk ke jalan tol Wiyoto Wiono. Meski sudah masuk jalan tol, pengendara sepeda motor kembali kebingungan saat hendak keluar dari pintu tol Sunter Podomoro dan Cempaka Putih, sebab ruas jalannya hendak dilintasi juga terendam banjir. Juga nggak bisa, mau ke dalam. Si Bapak balik lagi nih? Balik lagi. Oh, emang Bapak kemana, Pak? Mau ke sana. Hingga siang tadi, banjir juga merendam Jalan Tubagus Angke, Jalan Daan Mogot, dan Jalan Jembatan 2 Tambora, Jakarta Barat. Tidak punya pilihan, pengendara tetap mencoba peruntungan dengan melintasi genangan air. Namun tidak sedikit yang akhirnya harus menepi karena kendaraannya mogok. Selain menggenangi jalan-jalan ibu kota, banjir akibat hujan deras dan buruknya drainase menyebabkan kantor PLN Pelayanan Cempaka Putih, Jakarta Pusat terendam air. Akibatnya seluruh pelayanan hari ini dihentikan. Banjir juga memaksa PLN memadamkan sedikitnya 75 gardu listrik untuk area Cempaka Putih dan Pasar Baru. Tim Liputan 6 melaporkan dari Jakarta. Ya, banjir di ibu kota juga melumpuhkan perjalanan kereta api, akibatnya penumpukan penumpang terjadi di sejumlah stasiun. Kita lihat suasana di stasiun Kampung Bandan, Jakarta Utara yang biasanya ramai hari ini mendadak sepi. Ini dampak dari banjir yang menggenangi rel di stasiun dan adanya gangguan sinyal kereta api. Penumpang yang datang pun memilih pulang lantaran kereta api tidak ada yang masuk ke stasiun ini. Begitu pula di stasiun Jakarta Kota, ratusan penumpang kereta komuter Jabodetabek menumpuk di loket-loket tiket dipasang pengumuman tiket belum dapat dijual karena perjalanan kereta terganggu banjir dan gangguan sinyal. Kereta baru bisa mulai berjalan sekitar pukul 13 siang tadi, namun masih menggunakan sistem persinyalan secara manual.
Ya, saudara, banjir juga merendam persawahan dan areal tambak di Indramayu, Jawa Barat dan menyebabkan kerugian yang tidak sedikit. Dan untuk mengetahui bagaimana dampak banjir di Indramayu, reporter SCTV Putra Mahendra akan menyampaikan laporannya. Ya, Putra, silahkan kondisi terkini di sana. Ya, baik Boy Bakabaru dan juga saudara, saat ini saya masih berada di Kabupaten Indramayu, tepatnya di Kecamatan Kandang Haur. Dan memang saat ini kondisi persawahan dan juga tambak milik warga banyak yang terendam air banjir akibat meluapnya Sungai Perawan dan Sungai Prijat di kabupaten ini. Dan saudara, sebelumnya saya akan melaporkan dulu suasana arus lalu lintas di kawasan pantai utara Pulau Jawa ini. Dapat Anda lihat jika di sepanjang Jalan Pantura banyak sekali lubang-lubang jalan setiap meternya. Terdapat banyak sekali lubang jalan mulai dari kedalaman 5 cm hingga 15 cm. Akibatnya banyak kendaraan-kendaraan besar terpaksa harus memperpelan laju kendaraan mereka karena menghindari lubang-lubang kendaraan tersebut. Dan saudara, seperti yang saya katakan tadi, jika pertanian dan juga tambak yang ada di kawasan ini masih terendam banjir yang datang sejak 20 hari yang lalu, dan hingga saat ini beberapa pertanian dan juga tambak masih belum surut. Dan dari data yang kami dapatkan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indramayu, jika 19.000 hektar tambak milik warga di kabupaten ini terendam air banjir dan kerugian ditaksir sebanyak 142 miliar rupiah. Dan di samping saya langsung ada salah satu pemilik tambak yang tambak ikan lelenya terendam air banjir ya Pak, sebanyak 140, benar Pak? Jadi bagaimana kondisinya saat ini Pak? Sekarang masih banjir, terus juga masih ditarik-tarik, paling sekitar panen ya sisanya sekitar sekintal 2 kintalan lah. Biasanya berapa Pak? Biasanya satu kolam itu sekitar 3 ton sampai 3 ton, 2 ton. Baik, dari 140 tambak punya Bapak, Pak Didi dan teman-teman, berapa Pak kerugian yang ditaksir sejauh ini? Sekitar 1,5 miliar ada. Betul. Jadi saat ini Pak, aktivitas yang sekarang dilakukan teman-teman apa Pak? Ya paling juga ya narik sisa-sisanya itu. Paling sekitar 1 kintal, 2 kintal itulah mentok-mentok. Oke, harapan terakhir Pak, terakhir harapan ke pemerintah dengan kejadian yang Bapak dan teman-teman alami seperti apa Pak? Harapan saya ya paling berharap pemerintah aja minta bantuan minimal bibit lah. Minimal bibit sekarang itu susah. Itu aja. Pak Didi, terima kasih banyak ya Pak ya. Semoga pemerintah mendengarkan suara dari para petani tambak yang ada di sini Pak. Ya saudara, itu tadi, selain jalur pantura yang lumpuh dan banyaknya lubang-lubang besar, para petani tambak dan juga petani sawah yang ada di kawasan ini juga banyak merugi hingga mencapai miliaran rupiah. Demikian yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Indramayu. Kembali ke Anda, Boy Bakamaru di studio. Ya, baik, terima kasih Putra Mahendra melaporkan bagaimana situasi banjir di Indramayu, Jawa Barat. Bergeser ke Jawa Tengah, saudara. Untuk pertama kalinya kawasan wisata Kota Lama Semarang kebanjiran. Jebolnya tanggul Sungai Babon dan meningginya air pasang laut dituding sebagai penyebabnya. Banjir yang menerjang Kota Semarang juga merendam puluhan hektar areal tambak ikan dan menyebabkan para petani tambak merugi. Hujan deras yang mengguyur Kota Lumpia, Semarang, dan derasnya arus air menyebabkan jebolnya tanggul Sungai Babon dan banjir Kanal Timur. Sebagian besar wilayah Kota Semarang terendam, tak terkecuali kawasan wisata Kota Lama. Kondisi ini diperburuk dengan banjir air pasang laut atau ROB. Ketinggian air antara 50 cm hingga 1 meter. Praktis, hal ini mengganggu aktivitas warga termasuk aktivitas sekolah. Sekolah. Kenapa, Dik? Sekolahnya susah. Oh, gitu ya. Semoga ditinggikan Lama. Oh, gitu ya. Oke, Dik, makasih, Dik. Warga yang tinggal di kawasan ini berharap pemerintah segera turun tangan karena salah satu tujuan wisata di Kota Lumpia ini merupakan kebanggaan dan andalan wisata Semarang. Banjir yang menerjang Kota Semarang juga dikeluhkan para petani tambak. Luapan air sungai yang bercampur limbah dan kotoran meluap dan mencemari tambak. Akibatnya, ikan-ikan mati. Padahal sekitar sebulan ke depan petani tambak akan panen. Kamin misalnya, ikan-ikan di tambaknya seluas 2 hektar mati. Untuk menekan kerugian, mereka menyelamatkan ikan-ikan yang belum siap dipanen. Hujan semalam atau gimana? Ya itu paling kan kotoran-kotoran dari sungai kecil ini loh. Ini kan biasa tahun depan ya campur oli, campur apa-apa itu kan. Gara-gara hujan semalam ya, itu Pak? Hujan semalam, cuma pasti mati itu kalau kena sejenis minyak-minyak kan. Nasib serupa juga menimpa sesama petani lain di kawasan Tambakan. Mereka pasrah dan hanya berharap musibah ini segera berlalu. Kuku Aribowo melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah.